Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Ahmad dari kelas PKA 2 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua melihat praktik konseling dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu melalui kearifan lokal. Kita sering mendengar istilah safe space dalam konseling, tapi hari ini saya akan mengaitkannya dengan arsitektur tradisional Sunda, yaitu imah panggung. Dalam konseling, safe space bukan hanya soal ruangan yang tertutup atau nyaman secara fisik. Lebih dari itu, safe space adalah kondisi di mana konseling merasa aman untuk bercerita, tidak takut dihakimi, dan merasa diterima apa adanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita menjelaskan konsep ruang aman ini dengan cara yang dekat dengan budaya dan pengalaman sehari-hari konseling. Disinilah metafora imah panggung menjadi relevan. Imah panggung bukan sekedar bentuk rumah. Ia mencerminkan cara orang Sunda memandang kehidupan, tentang keseimbangan, keharmonisan, dan rasa aman. Kemudian secara sederhana, imah panggung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian bawah atau kolong imah. Yang kedua, bagian tengah sebagai ruang tinggal, dan bagian atas yaitu bagian atap. 3 bagian ini bisa kita maknai sebagai gambaran proses konseling. Kita mulai dari kolong imah. Kolong imah berfungsi melindungi penghuni dari gangguan luar seperti air, kotoran, atau binatang. Dalam konseling, kolong imah ini bisa kita ibaratkan sebagai batas aman. Disinilah peran kode etik, kerahasiaan, dan profesionalitas konselor. Konseling merasa aman karena tahu bahwa cerita mereka dijaga, tidak disebarkan, dan tidak disalahgunakan. Tanpa kolong imah, rumah tidak akan terasa aman. Begitu juga tanpa batas yang jelas, konseling akan kehilangan rasa amannya. Selanjutnya adalah ruang tengah. Ini bagian paling hidup dari imah panggung, tempat keluarga berkumpul, berbincang, dan berbagi cerita. Dalam konseling, ruang tengah inilah inti dari safe space. Disinilah hubungan konselor dan konseli terbangun. Ada empati, ada penerimaan tanpa syarat, dan ada komunikasi yang terbuka. Ketika konseli merasa didengarkan, tidak dihakimi, dan dihargai, maka ruang aman itu benar-benar hadir. Bukan karena ruangan fisiknya, tapi karena relasi yang terbangun di dalamnya. Bagian terakhir adalah bagian atap. Atap melindungi dari panas dan hujan dan memberi rasa teduh bagi penghuni rumah. Dalam konseling, atap melambangkan dukungan psikologis dan harapan. Konselor tidak hanya mendengarkan masalah, tetapi juga membantu konseli melihat kemungkinan, menemukan kekuatan dirinya, dan membangun ketahanan mental. Atap ini menjadi simbol bahwa konseling bukan hanya tentang masalah,
masalah hari ini, tapi juga tentang masa depan konseli. Dari Imah Panggung, kita belajar beberapa nilai penting, yaitu keseimbangan, kesederhanaan, kehangatan, dan kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan prinsip konseling yang humanis dan berpusat pada konseli. Pendekatan ini juga membuat konseling terasa lebih dekat dengan kehidupan dan budaya konseli, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat Sunda. Sebagai penutup, Imah Panggung mengajarkan kita bahwa ruang aman tidak dibangun secara instan. Ia dibentuk dari perlindungan relasi yang hangat dan harapan. Jika konselor mampu menghadirkan ketiga hal ini, maka konseling benar-benar menjadi imah bagi konseli, tempat yang aman untuk pulang, bercerita, dan bertumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.